Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Muntilan rahimakumullah. Alhamdulillah, hampir 1 bulan penuh kita melalui bulan Ramadan. Capaian target yang kita dambakan selama bulan Ramadan semoga tersampaikan. Ujung la'allakum tattaqun, dari puncak daripada capaian itu juga tersampaikan. Sedikit kita bahas la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran juga menggambarkan ciri-ciri orang yang bertakwa, sehingga kita bisa mengintrospeksi di penghujung bulan Ramadan ini. Kita bisa mencapai la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah rahimakumullah, Allah menggambarkan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surah Al-Imran ini ayat 134. 3 ciri. Yang pertama, menafkahkan infak sedekah di waktu lapang maupun sempit. Di antara ujian yang pertama inilah, kalau waktu lapang maka begitu mudah biasa orang memberikan infak, sedekah, amal dan sebagainya. Namun ketika di waktu sempit, memberikan sebagian yang kita miliki adalah sebuah tantangan. Karena di situ ada sebuah keyakinan, ada sebuah keimanan. Dari ayat ini maupun berbagai macam ayat yang ada, Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang berinfak berkali-kali lipat. Allah akan membalas kebaikan seorang dengan kebaikan yang berlipat. Walaupun infak yang tadinya berupa harta, belum tentu juga Allah akan membalasnya dengan harta pula. Tapi dengan kebaikan-kebaikan yang lain, kesehatan, kemudahan putra-putri kita, kemudahan dalam kita menghadapi berbagai macam urusan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi Allah meyakinkan kepada umatnya, siapa yang berinfak, siapa yang memberikan sedekah, tidak hanya sebuah harta, pikiran, tenaga dan sebagainya, Allah akan memberikan berlipat-lipat, bertambah-tambah balasan yang Allah berikan. Yang pertama. Yang kedua, menahan amarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umar yang kita lihat sebagai seorang khalifah yang tegas, ketika di rumah seorang istri Umar mengeluh, kemudian menyampaikan keluhan-keluhan kepada Umar, bahkan maaf sampai kata-katanya sedikit marah kepada Umar. Umar yang begitu tegas, kuat, ketika menghadapi istrinya, dia hanya menunduk, mendengarkan apa yang dibicarakan atau yang diutarakan oleh istrinya tersebut. Dia menahan amarah.
Dalam hati Umar berkata, inilah istriku yang telah mendampingiku dari masa jahiliyah kemudian pindah kepada masa pencerahan keislaman. Inilah istriku di mana dia telah melahirkan keturunan-keturunanku, memberikan anak kepadaku. Itulah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kepada Umar. Sehingga ketika istrinya marah kepada Umar dalam bahasa, Umar tetap bisa menahan. Walaupun dalam kondisi dia harus bisa melawan dan sebagainya. Tapi dia tetap sabar. Dan dua kata ini, tidak marah dan sabar, digambarkan oleh Umar dalam kondisi seperti itu. Dan masih banyak cerita hikmah yang bisa kita ambil. Bagaimana kita menahan amarah dan memaafkan kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah, di penghujung Ramadan, memaafkan sebenarnya sudah bahasa yang sangat sering kita dengar. Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin dan sebagainya. Tapi dalam Islam, maafkan tidak sekedar menunggu Idul Fitri, momen Idul Fitri. Hampir setiap saat, setiap waktu kita memberikan maaf kepada orang lain. Itu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena Allah sendiri adalah pemberi maaf, maha pemberi maaf. Apalagi kita hambanya. Nabi bukan, kiai juga kadang bukan, orang suci juga bukan, yang dijamin ke surga juga tidak. Tapi Allah memberikan contoh bahwa yang maha pencipta pun maha pemberi maaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menginfakkan harta yang terbaik di waktu luang dan sempit. Kemudian menahan amarah, sabar, dan memaafkan kepada orang lain. Itulah di antara la'allakum tattaqun, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang harus kita gayuh, yang dapat kita gayuh selama bulan Ramadan ini, dan mengawali di bulan Syawal dan 11 bulan yang lain untuk dapat bertemu di Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.